keluarganya, kami serahkan ke dalam tangan Tuhan. Tuhan tolong, haleluya. Kami serahkan segenap sidang jemaat-Mu yang hendak mendengar dan menerima firman Tuhan, supaya kami benar-benar fokus, konsentrasi untuk menempatkan Tuhan di dalam hidup kami segala-galanya. Terima kasih Tuhan, firman-Mu adalah jawaban dan kepastian dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapak, berikan kami yang menerima firman Tuhan mendapatkan hikmat yang daripada Tuhan, supaya firman-Mu dapat memberkati kami, meneguhkan kami, menguatkan kami, memulihkan keadaan kami. Kami percaya kuasa-Mu melawat kami lewat firman Tuhan. Berkati semua jemaat-Mu, berkati dalam pertengahan ibadah kami pada malam hari ini, supaya berkat firman Tuhan itu memenuhi hidup kami. Terima kasih Tuhan, dijauhkan dari segala hal-hal yang tidak berkenan kepada Tuhan, supaya kami boleh konsentrasi memberikan waktu yang terbaik untuk Tuhan. Kami percaya Tuhan, saat pemberitaan Tuhan, firman-Mu disampaikan, kuasa Tuhan bekerja di tengah-tengah kami, yang beban berat diberikan kelepasan dan kemenangan, yang susah pun terhibur, yang sakit pun akan mendapatkan kesembuhan di dalam nama Yesus, yang dalam kesulitan, dalam kelemahan, dalam masalah, Tuhan akan buka jalan dan turun tangan untuk menolong setiap pribadi lepas pribadi. Kami percaya firman Tuhan adalah pribadi Kristus yang akan kami terima sepenuhnya dan seutuhnya dalam kehidupan kami. Kami percaya firman-Mu memberkati kami. Tuhan, terima kasih, terima kasih. Berkati hamba-hamba Tuhan yang ada di dalam Zoom Grace Ministry. Berkati semua anak-anak Tuhan, jemaat Tuhan. Terima kasih Tuhan. Biarlah lindungi Tuhan, supaya pemberitaan firman Tuhan ini tidak ada hambatan, tidak ada halangan dan rintangan yang mengganggunya. Maka semua kuasa-kuasa setan, iblis, kuasa kegelapan, roh-roh jahat, roh kedagingan, roh berontak, roh kurang percaya, kami patahkan di dalam nama Yesus. Kuasa-Mu Tuhan bekerja di antara kami, memberkati kami semuanya. Terima kasih Tuhan. Ampuni kami, kuduskan kami, layakkan kami menerima firman Tuhan dalam kekudusan-Mu. Terima kasih, tutup bungkus kami dengan kuasa darah Yesus. Hamba sudah berdoa dan bersyukur. Terima kasih Bapak. Haleluya. Amin. Amin. Tidak jelas ya, ngomong. Putus-putus aja. Terima kasih buat hambanya Ibu Gembala Febrini yang sudah berdoa buat firman Tuhan. Tuhan Yesus menyertai dan memakai Ibu Gembala semakin waktu. Amin. Terima kasih kepada Bapak Gembala Stephen Moses untuk menyampaikan firman Tuhan. Ada? Ya. Terima kasih. Shalom semuanya. Ya, terima kasih atas kesempatan yang diberikan Tuhan ini kepada kami untuk menyampaikan firman Tuhan. Ya, sesuai dengan pelayanan kami, bidang pelayanan kami, dan juga karunia yang Tuhan berikan kepada kami, saya akan menyampaikan tentang cara menghadapi peperangan rohani. Di dalam setiap kehidupan kita sebagai anak Tuhan, kita akan mengalami secara tidak langsung maupun langsung apa yang harus kita hadapi di dalam kehidupan kita di tengah-tengah dunia yang sangat-sangat tidak menentu, dan juga bagaimana dunia ini sudah tercemar oleh karena dosa. Bahkan di dalam firman Tuhan katakan bahwa seluruh dunia ini dikuasai oleh si jahat. Ya, saya akan sampaikan firman Tuhan, saya akan baca sebelum saya akan kupas satu persatu. Saya akan baca di dalam Lukas pasal 4 ayat 1 sampai 13, saya akan baca cepat supaya kita bisa memahami bagaimana sebelum Yesus masuk dalam pelayanan, dia harus menghadapi yaitu ujian atau pencobaan yang didatangkan atau yang datang dari si jahat atau iblis. Saya akan baca firman Tuhan dengan judul pencobaan di padang gurun. Yesus yang penuh dengan Roh Kudus kembali dari sungai Yordan lalu dibawa oleh Roh Kudus ke padang gurun. Disitulah dia tinggal 40 hari lamanya dan dicobai iblis.
Selama itu ia tidak makan apa-apa, dan sesudah waktu itu ia lapar. Lalu berkatalah iblis kepadanya, jika engkau anak Allah, suruhlah batu ini menjadi roti. Jawab Yesus kepadanya, ada tertulis manusia hidup bukan dari roti saja. Kemudian ia membawa Yesus ke suatu tempat yang tinggi dan dalam sekejap mata ia memperlihatkan kepadanya semua kerajaan dunia. Kata iblis kepadanya, segala kuasa itu serta kemuliaannya akan kuberikan kepadamu. Sebab semuanya itu telah diserahkan kepadaku dan aku memberikannya kepada siapa saja yang ku kehendaki. Jadi jika engkau menyembah aku, seluruhnya itu akan menjadi milikmu. Tetapi Yesus berkata kepadanya, ada tertulis, engkau harus menyembah Tuhan Allahmu dan hanya kepada Dia sajalah engkau berbakti. Kemudian ia membawa Yesus ke Yerusalem dan menempatkan dia di bubungan bait Allah. Lalu berkata kepadanya, jika engkau anak Allah, jatuhkanlah dirimu dari sini ke bawah. Sebab ada tertulis mengenai engkau, ia akan memerintahkan malaikat-malaikatnya untuk melindungi engkau. Dan mereka akan menaruh di atas tangannya supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Yesus menjawabnya katanya, ada firman, jangan engkau mencobai Tuhan Allahmu. Sesudah itu, iblis mengakhiri semua pencobaan itu. Ia mundur daripadanya dan menunggu waktu yang baik. Jadi, sebelum kita akan membahas lebih jauh bagaimana Yesus dicobai oleh iblis, Yesus yang dia sendiri adalah Tuhan dan juga manusia, dia aja dicobai oleh iblis. Apalagi kita. Siapa sih iblis itu? Supaya kita tahu ya, juntrung sejarahnya atau awal siapa itu iblis itu ya. Dia ini kalau saudara boleh baca di Yesaya adalah dia ini malaikat bintang timur. Ya, jadi itu namanya dia ini malaikat dari salah satu malaikat yang sebelum dia jatuh ya, dari pemimpin. Dia itu pemimpin pujian. Kalau malaikat Mikael itu pemimpin di dalam peperangan, panglima. Dan kalau Gabriel itu malaikat pemimpin di dalam memberikan berita yang Tuhan Allah sampaikan untuk disampaikan kepada umatnya. Dan di antara semua malaikat yang ada di surga, itu banyak sekali. Bisa miliaran, bahkan lebih daripada itu, banyak. Nah, di antara banyak-banyak ini, mereka lah yang dipercaya Allah untuk memimpin malaikat-malaikat yang lain. Dan Lucifer sebelum dia jatuh, dia ini malaikat yang sangat dekat dengan Allah. Dan dia ini tugasnya menyembah, memuji, memuliakan nama Tuhan. Kalau sekarang boleh saya katakan dia itu tugasnya seperti WL, worship leader, pemimpin pujian. Karena dia merasa dekat dengan Allah, dia mempunyai sifat satu, iri, kedua, sombong. Sehingga dia berusaha, wah kalau Allah bisa melakukan semuanya ini, menciptakan manusia, menciptakan bumi, menciptakan segalanya, saya pun bisa. Mungkin seperti itu ceritanya. Singkat cerita, dia ingin menyamai Allah, akhirnya Tuhan usir dari surga, dia jatuh ke bumi, ke angkasa, ke udara, dan segala yang ada, dan dia menarik sepertiga dari malaikat. Jadi sangat banyak yang dipengaruhi oleh Lucifer, sehingga pengikut-pengikutnya mengikuti dia.
karena dia diusir dari surga, dia berusaha untuk menarik pengikut yang lain, yaitu siapa? Manusia. Waktu itu manusia belum jatuh dalam dosa, ditempatkan oleh Allah di Taman Eden. Dan dia berusaha untuk menjatuhkan manusia dengan berbagai cara. Singkat cerita, Allah menciptakan, dia membuat manusia ada. Setelah itu Allah ingin supaya manusia ini punya teman, penolong. Akhirnya diambillah tulang rusuk dari Adam, lahirlah, apa? Akhirnya adalah namanya Hawa, ya. Pada saat Tuhan katakan di tanaman Eden, semua tanaman ini boleh kamu makan buahnya, makan apapun. Tetapi yang di tengah-tengah itu jangan kamu makan. Jadi kalau kau makan, engkau akan mati. Nah, tapi Lucifer ini yang berubah jadi ular ini mencobai, yaitu siapa? Hawa. Terus diputar balikkan, saudara bisa baca sendiri di dalam Kejadian itu ya. Kejadian 1, 2, waktu dia jatuh. Firman itu bisa diputar balikkan oleh siapa? Si ular tua ini, atau setan ini. Atau iblis ini. Dia bilang, semua yang di taman ini tidak boleh kamu makan. Padahal Allah tidak bilang begitu. Boleh kamu makan. Diputar balikkan. Enggak boleh. Tapi yang di tengah ini boleh. Seharusnya Hawa tidak perlu argumen dengan ular tua ini. Kalau dia tahu bahwa Allah katakan jangan kamu makan. Singkat cerita, dia tergiur melihat buah ini kok indah sekali. Kadang-kadang di dalam kehidupan kita seringkali digodai oleh keinginan daging kita tanpa kita sadari. Lama-kelamaan karena nikmat, kala enak, akhirnya si pencoba itu masuk. Hati-hati saudara. Iblis ini berusaha untuk menarik siapapun supaya menjadi pengikutnya. Kalau sudah menjadi pengikutnya, dia akan dihancurkan. Dia akan dibinasakan. Tujuannya supaya dia jauh dari Tuhan. Semakin dia jauh daripada Tuhan, semakin dia akan hancur. Karena firman Tuhan katakan di dalam di dalam Yohanes 10 ayat 10a mengatakan, pencuri datang mencuri, membunuh, dan membinasakan. Terus ayat B, padahal beda ya ayat B. Aku datang, Yesus datang memberikan hidup dan hidup dalam kelimpahan. Ini kontras ya. Makanya hati-hati. Setan itu tujuannya satu. Supaya bisa enggak orang Kristen dicobai? Bisa enggak orang Kristen terseret, Pak Moses? Bisa. Kalau kita bikin celah. Kalau kita bikin celah. Hati-hati saudara. Allah pun, yaitu Yesus, waktu sebelum pelayanan. Ini kan juga ayat jelas sekali ya. Yesus dicobai di padang gurun. Yesus adalah Tuhan aja dicobai, diuji, digoda. Padahal posisinya dia lapar ayat ini. Batu itu loh jadikan roti. Tapi Tuhan ngomong. Di sini dikatakan bahwa Yesus katakan ada tertulis manusia hidup
bukan dari roti saja. Ini kan bisa bicara pangan ya. Dalam kehidupan manusia itu ada 3 ya yang dibutuhkan selama dia hidup. Sandang, pangan, dan papan. Tahu ya istilah ini kalau orang Jawa tahu lah. Pangan, bicara roti, bicara makanan. Pak, mau tanya, kan manusia kan perlu hidup, Pak. Pak, manusia perlu makan. Oke, karena orang kalau tidak kerja, jangan makan, karena ada ayatnya itu. Tetapi, kalau itu menjadi prioritas dalam kehidupan kita, sehingga melupakan Tuhan yang pertama, sehingga rohani kita semakin merosot gara-gara makanan, gara-gara kehidupan. Nah, ini yang menjadi masalah. Iblis bisa masuk, saudara. Kuasa kegelapan, godaan itu bisa masuk. Kadang firman Tuhan katakan, akulah roti hidup. Nggak ada kan ayatnya di Yohanes? Dan Yesus adalah roti hidup. Yesus adalah Tuhan. Yesus adalah firman. Jadi kalau hidup kita tidak dekat dengan Yesus, tidak dekat dengan roti hidup ini, kita akan kelaparan, saudara. Bukan hanya kelaparan secara jasmani, tapi bisa juga kelaparan secara rohani kita. Ada kemerosotan di dalam kehidupan kita. Makanya puji Tuhan kalau kita setia mengikuti Zoom Great Ministry. Tujuannya apa sih? Bukan sekedar ingin mencari nubuat, bukan sekedar ingin mencari suara Tuhan. Nggak salah. Tapi kalau itu suatu tujuan dan melupakan yang lain, itu akan menjadi ketidakseimbangan. Sehingga apa? Kalau kita tidak mencari roti hidup atau firman Tuhan yang disampaikan oleh hamba-hamba Tuhan, siapapun mereka, nggak ada balance, nggak ada keseimbangan. Dan itu akan menggoyahkan iman kita. Sehingga pada saat nubuatan disampaikan, kok belum dijawab nih Tuhan, ini loh keadaanku sudah mepet, sudah hampir mati lah istilahnya. Saya katakan sekali lagi, waktu janda Sarafat menghadapi masalah dia hampir mati dengan anaknya, apakah Tuhan akan membiarkan mati? No, tidak. Tuhan itu maha tahu, bukan tahu. Iblis itu tahu, tapi tidak maha tahu. Itu harus kita pegang. Jadi kita menghadapi masalah apapun, pekerjaan, hutang piutang, ataupun sakit penyakit, ataupun dalam rumah tangga yang kacau, anak tidak bisa dididik, anak tidak bisa diarahkan, berontak, pergi dari rumah dan sebagainya dan sebagainya. Tuhan, tolonglah saya. Tuhan, saya tidak kuat, aku tidak sanggup. Seringkali kita kan jeritnya seperti itu. Apakah Tuhan tidak melihat? Apakah Tuhan tidak tahu? Dia sangat-sangat maha tahu. Jangan lupa, makanya saya katakan, roti hidup adalah firman Tuhan, adalah atau Yesus sendiri itu harus melekat dalam diri kita. Sehingga pada saat kita sering baca firman Tuhan, Roh Kudus akan menyampaikan pesan itu melalui kita. Terus ayat itu muncul. Di dalam 1 Korintus, di situ katakan dengan jelas, pencobaan yang kamu alami adalah pencobaan biasa yang tidak melampaui kekuatanmu, sehingga Tuhan memberikan jalan apa? Keluar. Itu kan jelas alatnya. Nah, kalau saudara tidak percaya ayat itu, ya kita sobek aja, kita bakar. Kitab itu kan suci. Tapi kita mempercayai kitab itu suci, kitab itu indah, kitab itu memberikan hidup, tapi kita sendiri tidak mempercayai apa yang dikatakan firman Tuhan. Itu namanya munafik, saudara. Maaf, saya menyampaikan agak keras. Karena Tuhan ingin supaya kita berubah, supaya kita dewasa, supaya kita makin hari makin mengenal siapa itu Tuhan. Bukan makin hari makin mengenal berkat Tuhan. Bukan makin hari mengenal mujizat Tuhan. Saya katakan itu tidak salah. Tapi kalau itu menjadi prioritas dalam kehidupan kita, bukan Tuhan menjadi prioritas dalam kehidupan kita, ini yang masalah. Sehingga setiap problem dari A sampai Z, kita seringkali kelimpungan.
seringkali bingung. Tuhan, Engkau di mana Tuhan? Tolong Tuhan, tolong Tuhan. Padahal Tuhan itu di buritan kapal, dia sedang tidur. Kadang kita seperti Petrus kan, dan murid-murid yang lain. Saya pun kadang-kadang seperti itu. Tapi kalau kita ingat akan kebenaran Tuhan, bahwa kita membawa Tuhan di dalam perahu kehidupan kita, seperti Petrus dan teman-temannya waktu kena ombak. Nggak takut, saudara. Karena apa? Kalau kita punya prinsip kebenaran firman, kalau sampai perahu itu tenggelam, saya mau tanya, kira-kira Yesus ikut tenggelam nggak? Ikut. Itu hal yang gampang. Dia ikut tenggelam. Harusnya dia tidak takut. Mengapa? Karena selama dia di darat bersama Yesus, Yesus melakukan mujizat demi mujizat, orang mati dibangkitkan. Kalaupun tenggelam bersama-sama Yesus, dia tidak mati kok. Saya percaya semuanya akan hidup dengan cara Tuhan. Bahkan waktu dikira itu hantu, Petrus kan takut. Padahal itu Tuhan berjalan di atas laut kan, di atas air. Kalau itu Tuhan, suruhlah saya berjalan. Ya, saya Tuhan. Kan Tuhan bilang gitu. Mari Petrus berjalan. Saya mau tanya, Petrus tenggelam enggak berjalan di atas air? Enggak. Karena apa? Dia mempercayakan masalah. Dia mempercayakan setiap keadaan itu kepada Tuhan. Nah, ini saya dikasih hikmat Tuhan luar biasa. Banyak orang kadang-kadang enggak ngerti. Namanya percaya itu gini loh, saudara. Percaya yang sifatnya aktif, bukan pasif. Kita percaya ya bahwa matahari itu ciptaan Tuhan, itu pasif, saudara. Tapi percaya yang aktif seperti ini, saudara. Ada orang membawa pikulan ya ke pasar itu ya, dua keranjangnya di satu sisinya di belakang, dipikul gitu ya. Lah ada mobil box yang mau jurusan ke pasar, dia kasihan ini, bapaknya sudah tua, dia ngangkut mungkin tela ya, saking banyaknya dari desa kampung mau ke pasar, mau dijual. Akhirnya Pak, naik mobil Pak di belakang Pak. Mau ke mana Pak? Ke pasar. Udah naik aja daripada dipikul kan sambil jalan. Nanti capek Bapak. Oke, terima kasih. Waktu dia naik, apa yang dilakukan kakek ini, orang tua, dia tetap naik mobil itu, tapi tetap berdiri, tetap di dalam pikulan. Bukan harusnya pikulannya ditaruh, dia duduk-duduk santai sampai ke pasar, pasti nyampe tujuan. Apa yang terjadi? Supir ini melihat ke belakang. Loh, Bapak ini seperti Samin, tahu Samin? Jadi dia nggak ngerti. Maksudnya supaya dia itu menaruhkan, dia duduk. Apa yang terjadi? Pak, ini saya pasar, kenapa Bapak tetap mikul itu di dalam mobil? Harusnya kan ditaruh. Nah, seringkali kita sadari, kita seringkali seperti siapa? Kakek itu tadi. Bawa pikulan, ada beban, dia tahu tela tadi. Terus sampai tujuan yang dituju atau pasar. Atau masalah doa-doa kita seringkali kita bawa. Bukan kita serahkan total sama Tuhan. Itu yang makanya saya katakan untuk percaya itu serah total. Loh nanti gimana? Anak saya belum bayar uang kuliah. Anak saya belum bayar ini dan itu. Bayar obat. Hutang saya gimana? Nanti saya akan di penjara atau apa-apa gini kan. Lah kita percaya sama Tuhan enggak? Menguasai bumi, langit, dan segala isinya. Bahkan hidup kita itu dalam tangan Tuhan.
Kalau kita menyerahkan total, seperti kakek ini harusnya menyerahkan beban itu di tangan sopir, di tangan kendaraan, dan dia tinggal duduk aja, melepaskan beban itu sampai saudara tujuan. Seperti kita juga, masalah problem seringkali kita hadapi, kita seringkali tetap kita pikul, harusnya kita lepas. Belajar seperti Janda Sarafat itu. Pernah tahu kan? Dia cuma punya tepung segenggam kecil ini aja. Setelah dia masak dengan kayu bakar, dengan minyak sedikit, dimakan oleh dia dan anaknya, setelah itu mati. Apa yang saya katakan? Dia ini istrinya Nabi, saudara. Dia tahu tentang kebenaran. Dia tahu tentang keadaan. Waktu itu terjadilah di Israel itu kelaparan yang sangat hebat, dahsyat, sehingga seluruh harta benarnya habis untuk biaya kehidupan dia. Sampai dia tinggal makanan terakhir. Kira-kira Allah tahu nggak? Tahu. Sangat-sangat tahu, karena dia Allah Maha tahu. Mungkin kita menghadapi seperti itu. Saya tidak tahu masalah saudara. Tapi saya yakin kalau kita percaya kepada Allah, percaya pada firman-Nya, pada saat kita berteriak minta tolong, Tuhan akan dengar. Tuhan itu pengasih dan penyayang, saudara. Serius saya ngomong. Cuma kita kata, iya Tuhan pengasih penyayang. Tapi kalau saudara ada tapinya, maaf. Itu saudara sedang tidak percaya sama Tuhan. Jadi iman itu kalau sudah ada tapi, itu sudah tidak percaya sama Tuhan. Hati-hati saudara. Singkat cerita apa? Waktu Tuhan tahu dia mungkin besok akan mati, dia nyuruh Elia. Elia pun menghadapi masalah. Karena dikejar-kejar oleh Raja Ahab. Karena membunuh nabi-nabi Baal. Bahkan dikejar-kejar sama istrinya Ahab, Isabel atau Isabel. Jadi orang nyebel-nyebelin ini ya, bikin nabinya takut ini. Akhirnya dia puasa selama berapa? 3,5 tahun. Karena dia berucap, tidak akan ada hujan kalau tidak akan saya katakan. Oh, ini nabi yang luar biasa. Dia berani berkata gitu. Akhirnya dia puasa, dia kalau makan diantar burung gagak, roti dan daging. Saudara lihat di Raja-Raja itu satu. Saudara akan ngerti. Makanya kalau bisa ya, tiap hari kita baca firman dari Kejadian, Wahyu, supaya kita tahu alur ceritanya. Singkat cerita, apa yang terjadi? Air yang buat minum di sungai itu kering, saudara. Karena memang 3 tahun tidak ada hujan, 3,5 tahun. Bayangkan. Dan Tuhan juga sangat peduli sama siapa? Elia. Kalau makan nggak ada air, kira-kira orang bisa hidup nggak? Nggak bisa mati, saudara. Mengapa? Di dalam seluruh tubuh kita, jangan lupa, 90% itu berupa air. Jadi kalau kita nggak makan roti, daging, nasi, itu bisa hidup. Kalau kita hanya minum air. Tapi kalau kita tidak ada air, ya bisa seretan, saudara. Ya kan? Ceguken lah bahasa Jawa ini kan gitu. Nggak perlu air. Lah Tuhan tahu. Janda ini mau mati. Elia ini juga menghadapi masalah. Karena dia tidak ada air juga. Mau kemana? Masuk tetap di gua terus. Akhirnya Tuhan ngomong. Keluar dari gua, pergi ke Sarafat. Ada seorang janda yang akan
memberikan engkau makan. Tuhan itu luar biasa. Kalau Tuhan kasih pesan itu kadang-kadang setengah-setengah, saudara. Nggak akan komplit. Tujuannya apa? Supaya kita belajar beriman. Loh, kalau Tuhan ngomong, nanti yang kasih makan janda kaya, bukan janda miskin, jangan khawatir Elia. Tenang dia. Nggak dikasih tahu, cuma janda gitu aja. Singkat cerita, akhirnya ketemu di pintu gerbang. Dia itu yang akan kasih engkau makan. Bayangkan, dia lihat Elia. Aduh, dia kurus badannya. Tidak ada tenaga lagi. Miskin lagi. Dia bisa argumen, saudara Elia. Mungkin kita juga seperti itu. Sebagai hamba Tuhan kadang-kadang ada orang memberkati. Aduh, kasihan. Buat makan aja susah. Jangan berkati saya. Padahal di balik berkat itu ada mujizat, saudara. Kita kadang-kadang tidak ngerti. Banyak kita sering kali minta sama Tuhan, tapi kita sering kali apa yang Tuhan minta kita tidak kasih. Tuhan tidak minta berkat dulu, saudara. Nominal banyaknya, enggak. Hatimu. Lah kalau kita kikir, ya jangan kita minta berkat, saudara. Nggak nyambung. Karena firman Tuhan katakan orang kikir masuk surga. Di Wahyu ada itu. Orang medit. Kira-kira ada enggak orang kaya medit? Banyak. Tapi di sini puji Tuhan enggak ada. Ada yang senyum. Lah kalau kita kikir terus kita minta Tuhan berkati saya. Ini loh belajar seperti janda sarapan tadi loh. Dia habis makan nanti mati. Tapi Elia minta. Bayangkan, saudara. Mengapa Elia tetap minta? Karena Tuhan tunjukkan bahwa yang akan memberikan makan nanti dia. Bisa enggak Elia protes? Bisa aja sama Allah. Tuhan enggak salah lah. Dia itu loh. Mau mati, dia sudah cerita. Maksud aku tegel-tegelit. Minta mereka. Ini bukan masalah tegel-tegelit. Masalah bagaimana kita berkorban sama Tuhan, saudara. Satu sisi Elia disuruh taat, minta sama janda itu. Sisi lain, janda ini juga disuruh taat, memberikan kepada Elia. Biarpun sempat dia berargumen, janda ini. Saudara baca sendiri, bagus ini ceritanya. Tuhan, ini cuma segenggam Tuhan, kalau nanti setelah saya makan, habis saya olah, saya sama anak saya mati. Itu mati benar, saudara, kan kemarau musimnya. Tahu enggak, kalau di zaman dulu pernah ya, saya masih muda ya. Kelaparan di Ethiopia, pernah dengar ya kalau kita lihat berita di TV itu. Ya mungkin seperti itu, janda itu. Nah, mungkin seperti itu. Badannya kurus, mungkin ini rangkanya kelihatan ya. Sampai seperti itu. Tapi ini diminta. Ya dalam hatinya, yes, kalau mati bareng lah. Itu namanya iman, gitu. Oh, udah wes. Alah, kalau nggak diminta pun mati, diminta pun mungkin saya nggak tahu mati atau hidup, ya udah saya kasihkan kepada Elia. Bicara Elia, ini perwakilan daripada Allah. Waktu Allah meminta berkat kita, apapun berkat kita, apa kita tahan? Jangan heran, setiap kehidupan kita selalu ada masalah. Karena hati kita tidak kita berikan kepada Tuhan. Tuhan meminta. Ini bukan bicara nominal. Separuh roti ini bukan dolar, bukan ribuan, bukan jutaan, bukan miliaran, saudara. Tapi janda ini dengan penuh keyakinan belajar menghormati Tuhan, dia kasihkan kepada Elia. Terus Elia bilang apa? Tepung dalam tepayan tidak akan habis. Luar biasa. Waktu dia firman ini mengatakan, engkau tidak akan kekurangan apapun.
Kira-kira waktu Elia ngomongin sama janda, bisa enggak dia merubah pikirannya untuk tidak memberi? Bisa, manusia punya kehendak bebas, saudara. Saudara bisa ngasih atau tidak. Tapi puji Tuhan, janda ini ngasih. Jadi, yang boleh saya katakan, Tuhan itu tahu masalah kita, saudara. Jangan takut. Tuhan itu tahu problem kita. Pak, gimana nanti Pak kalau saya? Tuhan tahu. Saya punya jemaat ya. Dia menghadapi masalah problem bagaimana untuk makan aja, terus uangnya sisa 7.000, saudara. Sampai itu ditempelkan di pintu. Dia sudah buka, kok nggak laku-laku. Dia punya rumah di Bekasi. Dia posisi sekarang di Kediri. Untuk biaya anak kuliah, untuk ini, itu, untuk makan, tinggal 7.000. Nah, sering kali dia tanya saya, Pak, Tuhan itu ada enggak? Ya ada, Pak. Tapi masalah saya kok sampai hari ini kok seperti ini, padahal saya sudah ke gereja, saya juga berdoa, saya juga ini, itu, pokoknya sudah dilakukan semua. Kira-kira Tuhan mengetahui enggak penderitaan saya? Tahu, bahkan Maha tahu. Tapi kalau Bapak percaya penuh sama dia, Tuhan akan tolong. Kapan Pak dia tolong? Oh, saya enggak tahu. Yang jelas Tuhan akan tolong. Dan ayat mengatakan engkau tidak akan jatuh sampai tergeletak. Itu ada ayatnya. Apa yang terjadi, saudara? Benar-benar dia menyerah total sesuai apa yang saya sampaikan firman tadi. Nyerah total. Jangan takut mati. Hidup untuk Tuhan. Kalaupun mati ada keuntungan. Tapi saya belum pernah melihat orang yang percaya Tuhan Yesus, yang sungguh-sungguh sama Tuhan, mati karena kelaparan, mati karena tidak ada keuangan dan sebagainya dan sebagainya. Apa yang terjadi, saudara? Pada saat posisi tinggal 7.000 ini, dia dapat telepon dari Jakarta, dari Bekasi. Pak, rumah ini dijual, Pak. Ya, berapa? Sekian. Lihat apa yang terjadi. Akhirnya rumahnya laku. Saking senangnya sama Tuhan. Karena memang dia sudah ngomong sama Tuhan sebelumnya. 10% dia serahkan kepada Tuhan. Banyak kadang-kadang kita dimintai 10 aja, peliknya minta ampun. Tuhan itu minta 10 loh buat kita. Kita 90. Saya mau tanya, napas itu yang memberikan siapa sih? Tuhan kan? Kalau kita enggak bisa napas kan enggak bisa kerja. Oh enggak, ini kan hasil kerja saya sendiri, keringat-keringat saya banting tulang. Ngapain harus saya berikan pada Tuhan? Pikiran saudara, hati saudara Tuhan tahu loh ya. Siapapun termasuk saya yang ngomongin. Saya pernah ngalami, saudara. Mengapa saya ngomong? Saya pernah ngalami bagaimana saya nilep uang perpuluhan Tuhan. Bukan waktu saya orang Kristen, masih dihamba Tuhan berapa tahun yang lalu. Apa yang terjadi? Kantong ini menjadi ada lubangnya di bawah. Kalau dapat berkat, nggak tahu berkatnya kemana, bocor terus, saudara. Seperti di Maleki itu loh. Tahu kan saudara, tahu ya di Maleki. Saudara tahulah firman Tuhan lebih tahu dari saya. Bahkan disindir di situ katakan, kamu pencuri, perampok loh. Ini kasar loh Tuhan ngomong. Saudara baca di Maleki 3 ayat 10. Bahkan gereja-gereja kan sering menyampaikan firman Tuhan. Banyak gembala takut menyampaikan tentang perpuluhan. Takutnya apa? Nanti jemaatnya lari semua. Salah, saudara. Justru itu jemaatnya tidak akan diberkati. Justru jemaatnya nanti malah nggak tahu kemana. Semakin hancur karena itu kebenaran, saudara. Itu ayat firman Tuhan kebenaran.
Oh enggak, itu kan perjanjian lama, perjanjian baru kan enggak ada tentang perpuluhan. Siapa bilang? Saya dulu sebelum sekolah teologi saya juga enggak mudeng. Setelah saya tahu kebenaran firman Tuhan, karena saya sekolah, akhirnya diajari Tuhan ini loh, ini. Baru saya tahu. Makanya jangan heran di ayat setelah itu, ayat belakang itu loh. Binatang pelahap memakan hasil usahamu. Ada itu malaikat, coba baca. Mengapa sampai dimakan? Karena kita mencuri, merampok yang menjadi milik Tuhan. Saya ngomong ini bukan berarti saudara langsung ngasih, Pak, telepon ngasih rekening saya, ambil kasih rekening Pak, enggak. Anda ini dapat firman, dapat rohani dari Bu Ong Linggi. Ya berkatnya larinya ke gimana saudara ngikutin Zoom. Serius, ini kebenaran saudara. Banyak orang ngikutin Zoom hanya ingin mendengarkan pesan, tapi setelah diberkati Tuhan, lupa sama yang ngasih firman. Ini Tuhan Yesus mau datang segera saudara. Serius saya ngomong. Serius. Kalau kita, iman kita tetap seperti itu, ya jangan harapkan tentang berkat saudara. Karena apa yang kita tabur, kita tuai. Lebih baik berkat memberi daripada menerima. Tapi kita seringkali ingin yang menerima, bukan memberi. Bisa memberi bukan bicara nominal, saudara. Tuhan taruh di hatimu. Sesuai apa yang ada di dalam kemampuanmu. Jadi kebenaran ini perlu untuk kita semua, untuk saya juga. Kalau saya berani menabur, biarpun saya hamba Tuhan ya, oh nek pendeta kan nggak perlu menabur, dia sudah menyerahkan seluruh jiwa raganya hidup. No, enggak. Sama, saya juga memberikan perpuluhan di pusat, di Jakarta, saudara. Di pemimpin saya. Setiap bulan. Saudara bisa lihat di papan tulis nama ini. Sehingga saya tidak merasa kekurangan. Karena apa? Saya melakukan apa yang Tuhan mau. Nah, kalau saya menyampaikan tentang ini dan saya tidak melakukan, namanya munawir. Munafik. Tuhan tidak mau seperti itu. Makanya saya kenceng kalau masalah ini. Kita minta berkat sama Tuhan, tapi kita tidak melakukan firman Tuhan dengan benar. Bagaimana Tuhan akan memberkati kita? Nonsen, omong kosong. Itu satu ya. Untuk hal yang lain. Tentang bagaimana kita percaya bahwa Tuhan bisa melakukan mukjizat yang tidak ada menjadi ada. Dan Tuhan bisa melakukan buat kita. Tuhan itu luar biasa kok, serius. Tuhan tidak akan pernah berbohong. Saya belum pernah melihat Tuhan itu tidak menempati janji. Kadang-kadang mengapa Tuhan bikin kita ya, dibikin kita itu seperti ngeri-ngeri sedep, tahu ya. Waduh, Tuhan ini pepet loh Tuhan. Gimana Tuhan? Besok saya harus membayar Tuhan untuk bank. Ini sudah penagih Tuhan, tolong Tuhan. Terus pada waktu itu Tuhan ngomong, pas dia jalan ya, oh ada pengemis, pemulung, tolong dia kasih makan. Tuhan boro-boro kasih makan, saya sendiri ini ditagih utang ngalor ngidul. Pada suara itu jelas loh, kasih makan. Dia hari ini belum makan di jalan-jalan itu, atau orang tua di jalan-jalan yang kalau jalan itu mungkin setengah-setengah. Tuhan jelas ngomong kasih makan.
Saya pernah, saudara, saya bisa dibilang gini, saya pernah. Hujan-hujan deras, saya uang. Kita 100, ada 20.000, 100, ya Tuhan ini ngomongnya jelas. Tak kira minta yang 20.000. Tolong itu, kasih 3 orang. Yang terbaik di dompetmu. Lah ini hujan lah Tuhan, saya enggak bawa jas. Loh saya bisa argumen sama Tuhan. Dikira pendeta enggak bisa. Sama saudara, kita manusia, bukan kita malaikat. Semua ada kelemahan. Masuk pendeta, termasuk saya. Itu saya tunda saudara. Ini mau hujan Tuhan, saya nanti kalau sakit. Waduh, argumennya macam-macam. Apalagi sudah rohani kan. Kadang-kadang Tuhan setelah gitu Tuhan enggak jawab kok. Roh Kudus dia ngomong, dia cuma diam aja. Pulanglah saya di rumah, udah mandi, keramas, mau tidur. Apa yang terjadi? Saya dibikin Tuhan tidak bisa tidur, gelisah sampai pagi. Terus, Tuhan aku tidak bisa tidur gimana ini? Kamu tidak menurut apa yang aku mau. Ampuni saya Tuhan, ampuni saya. Kalau saudara dapat sesuatu dari Tuhan, jangan kamu tahan. Ya. Saya ngalami, saudara. Nggak ada damai. Kalau damai di dalam kehidupan kita diambil, ngeri, saudara. Jangan sampai itu dalam kehidupan kita mengalami seperti itu. Saya pernah mengalami. Akhirnya, Tuhan ampuni, Tuhan ampuni. Besok saya lakukan, Tuhan. Serius, saya siapkan uang itu. Padahal saya sendiri uangnya yang gede tinggal itu, saudara. Ada 20 buat besok makan. Apa yang terjadi? Tuhan tepati, oke. Akhirnya saya balik ke sana lagi malam, karena apa? Ini tukang beca ini tidak pulang ke kos, tidurnya di mana? Emperan toko, saudara. Selimuti sama kresek itu, kresek untuk apa ini? Untuk beras. Bayangkan, supaya hilangkan dinginnya. Sampai seperti itu. Akhirnya saya berikan pas ketambah 5.000 ya, berarti kalau 105 berarti 35. Saya kasihkan. Oh mereka sewenang. Pak buat makan Pak ya. Oh Gusti berkahi nggih Pak nggih, Gusti berkahi. Kula dongak nih Bapak supaya Gusti berkahi. Dia bukan sesama kita saudara. Suku Kedar. Saya ya aminin aja. Amin Pak, amin. Yang penting Bapak dengan berkat sekedik niki saged damel jahat. Saya itu sepertinya disiram sama Tuhan itu kayak gerojokan. Terus dari kepala ke hati. Kami suka. Saya melihat suatu penglihatan di langit terbuka. Tuhan itu tersenyum. Good. Baik. Bukan berarti setelah itu saya dapat berkat, enggak, saudara. Pikirnya setelah itu, wah, nanti dapat enggak. Perlu waktu. Tapi apa yang terjadi? Ini benar, saudara. Saudara nanti bisa alami. Jangan pikir. Enggak tahu saya terus ngomong seperti ini. Saudara benci, tidak terserah. Karena saya kan bukan gembala pendetanya saudara. Saya kan diundang buang ling. Pendetanya kan bohong. Saya ini orangnya cuek, saudara. Apa adanya. Terbuka, lepas los. Suka, tidak suka, terserah. Tapi ini apa yang saya harus sampaikan, supaya saudara diberkati. Karena saya diberkati. Setelah 1 minggu, apa yang terjadi? Saya tetap makan nasi, tempe, kerupuk. Ya, apa adanya, ada beras, kecap, udah cukup. Yang penting ada berambang bawang. No problem. Puasa, makan sekali. Ada telepon masuk. Shalom, Pak Moses. Bapak nomor rekeningnya berapa? Ya ada apa, Pak? Saya disuruh Tuhan memberkati Bapak. Maaf, Pak, sedikit. Dari Jakarta, saudara. Bukan dari Kediri. Bukan dari Surabaya. Bahkan bukan dari Zoom ini. Supaya aman, saudara. Bukan dari Zoom ini. Sedikit, Pak, ya.
Oh, enggak apa-apa, Pak. Tuhan berkati usahanya, berkat Tuhan melimpah. Amin. Saya enggak bisa sejahtera sebelum memberkati Bapak. Dari kemarin itu saya nyari Bapak, tanya nomor WA-nya berapa. Sampai dia, makanya kalau kita tak sama Tuhan, berkat itu mengejar kita, saudara. Bukan kita ngejar-ngejar berkat. Berkat itu mengejar kita. Berapa, saudara? Saya kaget. Tuhan lipatkan 10 kali lipat. Saya dapat 1 juta. Saudara. Udah saya sisihkan 100.000 untuk perpuluhan. Tuhan kasih 900. Itu boleh kita buat apa saja boleh. Yang jelas sisihkan dulu, jangan sisakan loh ya. Perpuluhan itu jangan disisakan. Banyak orang seringkali apa ya, sudah dapat dari Tuhan 100 apa 1 juta. Wah, buat untuk listrik, buat untuk ini, jangan buat untuk itu, bla 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 bla. Baru Tuhan tinggal 50.000 ya Tuhan. Tuhan tinggal 20.000 ya, ini adalah perpuluhannya Tuhan. Itu namanya menghina Tuhan. Lebih baik kita berikan 100, masalah kurang itu urusan Tuhan. Pasti Tuhan akan cukupkan. Utamakan Tuhan. Saya belajar seperti itu. Dan itu sering saya alami mujizat demi mujizat. Makanya kalau Bu Anglin selama ini kan buatannya kan hebat-hebat. Ya saya aminin aja. Udah terjadi Pak Mus, belum. Katanya gedung besar seperti nginden. Nah, saya aminin aja. Tuhan mulai kirim jemaat dari Jakarta. Dia tinggal di Kediri. Pak, saya mau pelayanan di sini, Pak. Saya dulu di Jakarta dan Tuhan suruh saya kerjanya di Kediri, kata Tuhan. Boleh enggak Pak saya jadi jemaat Bapak? Ya boleh aja, itu kan dombanya Tuhan Bapak, bukan domba saya bilang itu. Apa yang terjadi? Dia ini kontraktor, dia punya usaha di Struktur Bukar Bangunan. Nah saya dalam hati, wah ini sudah mulai ada tanda-tanda. Jadi kalau nanti bangun kan dia bisa jadi panitia atau dari apa dan sebagainya. Jadi Tuhan itu luar biasa, saudara. Seperti Salomo waktu mau bangun, tahu ya, bangun istana, ayahnya loh menyiapkan bahan-bahan, sudah disediakan semuanya. Nggak ada nanti, oh Tuhan akan berkati gereja lantai 2, gede katanya sepi. Bongkaran ini saya aminin aja, karena memang saya hidup saya itu suka bermimpi besar, saudara. Dan Tuhan itu senang. Singkat cerita, hari demi hari, Tuhan bisa melakukan mujizat demi mujizat. Dan itu pun bisa terjadi di dalam kehidupan kita di tempat ini. Apa yang saya katakan, saudara boleh uji. Benar enggak ini Pak Moses ngomong? Apa mungkin gedabrus atau gimana? Boleh, Anda punya kehendak bebas untuk menilai saya, saudara. Dan Tuhan akan tahu mana yang mau ngikutin firman, mana enggak. Dan saya tidak mengharapkan. Dan saya tidak khawatir mungkin dari semuanya 50% dapat. Itu sudah puji Tuhan. Atau mungkin cuma 10%. Itu puji Tuhan. Kan kita punya kehebat. Kalau harapan saya 100% bisa melakukan. Om Yesus sendiri waktu pelayanan memang semuanya bisa ngikuti maunya Tuhan. Enggak saudara. Itu ahli waris Taurat itu, enggak pernah ikut. Maunya nyerang terus. Padahal Yesus mengajarkan mujizat, 4 hari mati dibangkitkan Lazarus. Bahkan Tuhan mengatakan melalui Petrus, engkaulah Mesias anak Allah yang hidup. Itu ada yang nggak percaya. Kamu bilang anak Allah. Bahkan kamu bilang sebelum Abraham ada, aku ada. Loh, Yesus ngomong seperti itu loh, saudara. Itu pun ada yang nggak percaya. Kenapa? Ya itu kehendak bebas manusia. Tapi konsekuensinya
dia tidak percaya Yesus, ya ada tempatnya. Sama siapa? Ya pengikutnya yang tidak percaya Yesus. Nanti kalau mati di mana? Ya, saudara sudah tahu lah kemana. Kalau kita mengikuti Yesus mati, masuk surga. Kalau dia, nggak saya sebut, karena ada ayatnya. Akulah jalan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun masuk datang kepada Allah, kepada Bapa, kalau tidak melalui aku. Aku di sini adalah Yesus. Yohanes 14 ayat 6. Jelas sekali. Yesuslah juru selamat. Jadi kalau ada hamba Tuhan juga, ini lagi tren, saudara sudah tahu. Menyajikan Yesus bukan juru selamat. Nah, saudara mengikuti mereka yang monggo. Nanti kalau tidak selamat jangan salahkan. Mengapa saya kok masuk di sini? Salah sendiri, kamu tidak percaya Yesus, percaya sama pendeta itu. Umpamanya seperti itu. Hati-hati, sekarang banyak pengajaran sesat, saudara. Makanya perlulah kita tahu kebenaran firman Tuhan. Bahkan kalau pendeta tidak kuliah, dulu saya tidak mau kuliah, saudara. Setelah saya mau kuliah, tahu kebenaran, banyak hal disingkapkan. Jadi di dalam kehidupan kita, mari apa yang kita kejar, apa yang kita mau. Sandang, papan, terus pangan. Sandang, papan, pangan. Salah enggak? Enggak, kita perlu hidup, perlu makan. Karena berkat enggak datangnya enggak tebuk, saya enggak tebuk. Tahu-tahu dari gua turun pun kayak Aladin flu, ngaku butuh mobil. Oh, dari juga enggak. Bisa melalui kerja, bisa melalui orang lain yang akan memberikan berkat. Bisa, saudara. Dengan cara apa? Lakukan apa yang Tuhan mau, bukan aku melakukan apa yang aku mau. Ini yang salah. Seringkali manusia seperti itu. Dan Tuhan, mari kita utamakan Dia. Yang sudah saya sampaikan, mari memberi, mari menabur. Apa yang dipasangkan oleh Tuhan ini, lakukan aja dah. Saya juga sedang mengumpulkan baju-baju nanti Agustus. Nanti kan Ibu saya harap nanti kan menyampaikan firman di Agustus. Dan berkat yang lain. Karena itu pesan Tuhan. Oh, saya enggak punya uang. Ya kan, kita mungkin punya baju 3 lemari, 4 lemari. Paling kalau kita kemana-mana kan pakai S1, maksud 4 lemari dipakai kabeh kan enggak kan? Atau mungkin yang sudah lama enggak dipakai. Biasanya kalau laki itu biasanya paling cukup ini itu sudah 3 kali 4 kali pakai langsung di akhir. Padahal masih bagus. Mari kita bagikan. Mari kita berikan mereka yang pada saat ini kurang. Saya meyakini kalau kita lakukan seperti itu, Tuhan melihat, Tuhan Maha tahu, dan Tuhan sendiri yang akan memberkati kita. Banyak saya mengalami apa yang Tuhan lakukan dalam hidup saya waktu saya mendengar apa yang Tuhan mau. Tolong itu 3 dus berikan kepada pemulung. Saya lakukan, saudara, sampai pemulung itu rebutan. Dia hidup di belakang kuburan, saudara, kuburan tenis yang di banyak pemulung. Saya mau tanya, Bu, hasilnya kalau mengumpulkan aqua ini berapa, Bu? Saya tahu penghasilannya. Yang mengumpulkan aqua gelas ini kalau 300 biji, cuma dapat 3.000, 5.000, saudara. Nek ngumpulkan perkoso itu. Dengan kita memberikan apa yang kita punya, kasih makan, kasih ini. Tuhan tidak pernah berhutang. Serius, ada firman-Nya. Barang siapa memperhatikan orang miskin, itu ada ayatnya di Mazmur, saudara baca ini. Engkau telah memintangi Tuhan. Jadi Tuhan itu merasa berhutang pada saudara itu loh maksudnya. Kalau kita melakukan dengan tulus, dengan hati yang
benar-benar ikhlas. Makanya Tuhan katakan kalau kamu memberi harus dengan sukacita, jangan terpaksa. Kalau memberi kita karena terpaksa, karena tekanan, karena firman Tuhan disampaikan, terus setiap hari, oh dikit-dikit kita memberi, dikit-dikit memberi, terus kita gerundel, jangan harapkan dapat berkat. Pemberian saudara akan hangus. Tapi kalau kita pemberian kita dengan hati sukacita, tulus, ikhlas, balasannya ada. Saya pernah mengalami semuanya. Dan saudara saya percaya akan mengalami hal seperti itu. Makanya ini kan sampai Oktober kalau tidak salah ya, nanti ibu mau bagi-bagi jasa yatim sama ibu-ibu janda. Ini janda-janda tua, saudara, bukan janda muda. Janda muda harus bekerja kalau dia bisa bekerja, kan gitu. Itu ada ayatnya di Perjanjian Lama. Selalu Tuhan ngomong sama Musa, tolong berikan untuk janda-janda sama yatim piatu, supaya aku memelihara hidupmu. Ada ayatnya. Cari ada. Kalau kita tidak dipelihara hidup kita, masalah kita, problem kita, kerjaan kita, penyakit kita, itu bisa kita introspeksi diri masing-masing. Saya tidak menghakimi ya, saya sendiri juga introspeksi. Mengapa itu terjadi? Ya mungkin karena kita kurang memperhatikan orang atau tetangga sebelah kita yang sedang menghadapi masalah. Biarlah firman Tuhan ini menguatkan hati kita. Waktu dalam pencobaan memberikan iming-iming, padahal itu menjerumuskan. Tapi kalau Tuhan yang memberikan, Tuhan yang berfirman, Tuhan yang melakukan, itu hasil luar biasa. Biarlah firman Tuhan ini memberkati kita semua. Kiranya Tuhan memberkati kita. Amin. Terima kasih Bu Angling. Tuhan Yesus memberkati. Sekalian doanya juga, Pak. Sekalian doa firman Tuhan dan doa berkat. Oke, sekarang bisa buka. Tadi saya buka, enggak bisa, Bu. Oke, mari kita akan berdoa. Bapa kami surga, di dalam nama Yesus, kami sudah menyampaikan pesan-pesan-Mu Tuhan. Biarlah firman-Mu ini menjadi taburan, menjadi tanah hati kami yang subur. Bukan tanah hati kami yang keras, bukan tanah hati kami yang dihimpit oleh batu-batu atau carang-carang. Tapi benar-benar hati kami ditaburi firman-Mu menjadi tanah yang lembut, yang bisa menerima kebenaran-Mu. Dan kami percaya Tuhan, waktu kami menangkap pesan-pesan-Mu, kami akan bertumbuh, bahkan akan berbuah, berlipat-lipat kali ganda. Dan kami percaya yang mendengarkan tempat ini, kami rindu semuanya diberkati oleh firman-Mu. Dan kami percaya, bukan sekedar masuk telinga kanan, keluar telinga kiri, atau sebaliknya. Masuk telinga kiri, keluar telinga kanan. Kami ingin firman-Mu ini tidak dicuri oleh burung. Benih ini tidak dicuri oleh burung, sehingga tidak bertumbuh. Kami ingin firman ini bertumbuh dalam hidup kami. Tuhan, kalau Engkau taruh di dalam hidup kami, hati kami, untuk kami menabur kepada siapapun, kepada di mana kami menabur, dan suara ini jelas bahwa ini dari Tuhan. Tuhan berikan kemampuan kami, Tuhan, untuk melakukan. Kami ingin diberkati, kami ingin berhasil, kami ingin terlepas dari segala hutang kami. Ajari kami untuk taat akan firman-Mu. Aku tidak ingin Tuhan dibohongi oleh iblis selama ini. Suara-suara yang tidak jelas. Buat apa Engkau memberikan untuk pekerjaan Tuhan? Buat apa Engkau memberikan untuk yatim piatu? Buat apa Engkau memberikan untuk janda-janda? Buat apa? Kamu sendiri susah.
Tuhan kan tahu. Mari kita belajar seperti janda Sarafat. Dia tahu, Tuhan tahu dia susah. Tapi dia belajar taat untuk memberikan. Biarpun mungkin nyawa taruhannya. Dan Tuhan melihat apa yang saya doakan. Dan saudara juga melihat bahwa Yesus Tuhan melihat apa yang telah difirmankan oleh Tuhan. Bahkan iblis pun melihat. Dia sedang ketir-ketir dan ketakutan. Karena firman ini adalah firman yang hidup. Bukan karena gagah. Bukan karena kesombongan. Keangkuhan kami. Tapi karena kebaikan-Mu Tuhan. Ajari kami untuk rendah hati terus di dalam kasih-Mu. Mau diajar. Mau diberi makanan keras, yaitu firman-Mu. Kami sudah dewasa Tuhan seharusnya. Bertahun-tahun menjadi Kristen. Menyatakan diri menjadi pengikut Yesus. Tapi hidup kami tidak menjalankan apa yang Tuhan mau. Ampuni kami Tuhan. Ampuni kami Tuhan. Kami ingin diberkati. Kami ingin disembuhkan. Kami ingin hidup dalam kebenaran-Mu. Dan kami tidak ingin seperti di padang gurun. Muter-muter. Tidak ada ujungnya sama sekali. Yang membuat kami sering menggerutu, mengeluh. Maka Tuhan sangat benci orang yang mengeluh, menggeruti tentang kehidupannya. Aku dan kami semua ingin hidup dalam damai sejahtera-Mu. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Terima kasih Allah. Mari kita angkat tangan kita bersama. Biarlah damai sejahtera Allah. Di dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Di dalam kasih sayang Tuhan Yesus. Menyertai kita. Memberkati kita. Menyembuhkan kita. Memberikan kesuksesan dalam kehidupan kita. Di dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Di dalam nama Yesus. Yang percaya katakan. Amin. 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 Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih Bu Anglini. Terima kasih kepada hambanya Bapak Gembala Stephen Moses yang sudah menyampaikan firman Tuhan buat kita semua hari ini. Tuhan Yesus menyertai, Tuhan Yesus memberkati Bapak Gembala Stephen Moses, kekuatan, kesehatan, kemampuan, dan kehidupan yang berkemenangan disertai. Dipakai Tuhan semakin luar biasa. Ya. Tadi Bapak Gembala waktu khotbah berkata, saya dinubuatin, ya ada bangunannya besar 2 lantai. Ya, saya percaya, saya imani, walaupun sekarang belum terjadi. Ya, percayalah pasti terjadi. Kenapa? Saya waktu pertama masuk ke gerejanya Ibu Gembala Feben ini, mungkin 11 tahun yang lalu, 12 tahun yang lalu. Ya, saya lupa berapa puluh tahun yang lalu. Dan waktu saya masuk di situ, Tuhan perlihatkan gereja ini dirubah menjadi bangunannya 2 lantai. Saya nyampain, Tuhan bilang, Ibu Gembala, gereja ini nanti dibangun 2 lantai. Belakang itu pastori. Ibu Gembala, iya. Ya. Saya terus melayani di sana udah 5 tahun. 6 tahun enggak terjadi apa-apa. Ibu Gembala tetap terima saya, tetap undang saya. Ya, enggak terjadi apa-apa. Jangankan bangun 2 lantai, itu gerejanya itu sudah 40 tahun, takut roboh karena rayapan, itu loh cuma dipasang cagar. Ya, tengahnya dipasang tiang gitu, supaya nggak roboh. Itu biayanya 15 juta. Waktu biaya 15 juta aja, waktu Ibu Gembala mengumumkan, saya cuma share ke beberapa teman. Ya, nggak ada jawaban. Tiba-tiba ada anak muda satu. Dia bilang, AI berapa butuhnya? 15 juta. Oke, saya yang tutup. Sudah tahu, anak Tuhan ini sekarang diberkati Tuhan luar biasa. Dia kerja sarang burung, rumahnya 1000 meter di Citraland, rumahnya di Geraha Family, luar biasa. Masih muda. Ya, karena hatinya cepat tanggap. Nah, berjalan lagi, enggak tahu berapa tahun setelah itu, tiba-tiba saya cuma bawa suami istri, juga baru saya kenal. Ya kenal tapi nggak terlalu akrab gitu. Dia cuma tanya, Cik Lingling, ada pelayanan ke desa? Ada.
Kapan? Hari Minggu. Di mana? Saya bilang di Nganjuk. Saya boleh ikut? Boleh. Tapi Bapak bisa bangun enggak? Jam 4 pagi loh kita berangkat. Waktu itu belum ada tol. Kita berangkat jam 4 pagi karena jam 7 mulai ibadahnya. Oke, kita siap. Kita datang. Benar, jam 4 dia sudah sampai di depan pintu rumah saya. Kita berangkat. Enggak ada apa-apa. Ya, beliau ikut saya ke gerejanya Ibu Gembala. Ibu Gembala cuma cerita, ya, kalau gereja ini udah waktunya direnovasi, gereja ini udah tua bangunannya. Beliau nggak berkata apa-apa. Tapi beberapa minggu kemudian, beliau telepon saya. Cik Lingling, saya ingin ambil bagian. Saya mau bangun itu gereja. Saya bilang, kalau gitu hubungin Ibu Gembala Feben ini. Hubungin langsung. Tanya beliau jumlahnya berapa. Ya, lalu dia hubungin Ibu Gembala. Ibu Gembala menjelaskan sejumlah angka. Ya, dia kaget dengan angkanya. Lalu dia telepon saya lagi. Cik Lingling, itu saya tanya Ibu Gembala. Jumlah yang disebutkan besar sekali. Saya bilang, Bapak dan Ibu berdoa. Kalau jumlahnya besar, jangan memaksakan diri. Kalau Bapak mau menabur buat pekerjaan Tuhan di tempat itu, berdoa minta hikmat Tuhan, minta petunjuk Tuhan. Berapa yang harus Anda tabur? Saudara, suami istri ini berkata, iya saya doa dulu ya. Iya, doa dulu. 3 hari kemudian dia telepon saya. Dia bilang, Cik Lingling, kita sepakat suami istri. Saya akan sumbang itu 210 juta. Saudara, 210 juta datang dalam satu apa ya, orang Jawa bilang sadek saknyet, ya, enggak tanpa diutang, dikasih. Dan hari ini kita tahu gereja Ibu Gembala Feben ini terbangun 2 lantai. Belakang pastorinya, ya. Depannya gerejanya los besar. Mungkin bisa kalau 400 orang bisa masuk itu. 500 orang bisa masuk. Apakah Ibu Gembala cari duit pagi sampai malam? Enggak. Ibu Gembala cari Tuhan. Cuman modalnya dengkul, modalnya lutut, saudara. Dan Tuhan tidak pernah tidak menggenapi janjinya. Benar-benar terjadi dan saya lega, Tuhan. Terima kasih. Ternyata benar. Gereja ini sudah dibangun jadi 2 lantai. Saudara, percaya bagi Tuhan itu tidak ada yang mustahil ketika kita setia. Saya mungkin nggak bisa bangunin gerejanya Ibu Gembala Feben ini. Saya cuma bisa menyampaikan pesan Tuhan, tapi Tuhan pakai saya cuma sebagai perantara orang-orang tertentu untuk masuk, orang-orang tertentu untuk menabur. Padahal orang ini nggak pernah muncul lagi. Tapi dia memberikan, memang dia saat itu digerakkan Tuhan, ya, untuk menabur. Lama dia telepon lagi, Cik Lingling, ada pelayanan di Surabaya? Ada. Ada gereja yang kecil-kecil? Ada. Gereja yang kontrak-kontrak? Ada. Yang di garasi juga ada ngontrak. Ya udah, saya tak ke sana. Beliau datang sendiri. Saya persilakan beliau datang sendiri. Beliau menabur sendiri. Saudara, kenapa beliau bisa melakukan itu? Karena beliau tahu ketika beliau melakukan itu, Tuhan tidak pernah berhutang. Tuhan memberkati keluarga ini semakin hari semakin luar biasa. Ya, usahanya luar biasa. Nah, jadi apa yang disampaikan firman-Nya oleh Bapak Gembala, kita bisa dengar baik-baik dan kita bisa menjadi pelaku firman yang terbaik. Percaya, Tuhan tidak pernah lalai. Tuhan pasti memberikan yang terbaik. Puji Tuhan. Saya minta tolong co-host mungkin bisa tayangkan Holy Land atau Baksosia. Bagi Bapak Ibu yang ada pesan Tuhan, bisa mempersiapkan diri, bisa disampaikan. Saudara, ini acara Holy Land kita tanggal 19 Desember. Ya, selama 14 hari. Pergi ke tempat-tempat yang penting-penting, yang luar biasa. Dan kita akan merayakan bersama-sama tanggal 20 Desember, 25 Desember.
di Bethlehem, ya, memperingati hari Natal. Dan acara kita kali ini benar-benar luar biasa. Tempat-tempat yang kita datangi adalah juga tempat-tempat yang luar biasa. Ada juga makan ikan petrus di situ, ya. Ada yang ikut bisa sedia sambal kecap supaya sedap, ya. Karena di situ nggak ada sambal kecapnya Indonesia. Di sana sambalnya lain, ya. Kita akan ke Petra, ke Gunung Hermon, ke Gunung Sinai, ke Gunung Nebo, ya. Tanggal 31 Desember kembali ke Surabaya. Biayanya 51.800, kalau pesertanya lebih dari 20 orang, minim 25, jadi 50.800. Ya. Tuhan Yesus baik. Saya pikir Tuhan kasih penglihatan mancanegara untuk yang akan datang. Ternyata peserta yang masuk benar-benar sudah dari mancanegara. Ada Jakarta, ada Australia, ada Amerika bakal masuk, ada Bali juga sudah masuk. Ya, Tuhan Yesus baik. Nanti sebentar lagi ada yang dari ya China. Nanti kalau sudah masuk baru saya akan beritahu saudara. Ya, Tuhan Yesus baik, benar-benar mancanegara bersama dengan kita. Ya, saya doakan semua biarlah Tuhan memberikan waktu dan kesempatan bagi kita untuk bersama-sama masuk ke tanah perjanjian. Dan co-host bisa tayangin lagi acara bakti sosial kita yang disinggung oleh Bapak Gembala Stephen Moses, ya. Ya, kita tahun lalu pergi ke 12 panti. Kita juga pergi ke orang-orang yang membutuhkan. Tahun ini sesuai
tidak menikah sampai hari umurnya sudah 80 tahun.